saya belajar Islam kembali di tengah-tengah Anda. Kalau pertanyaan serupa saya tanyakan kepada Anda, beberapa orang bisa menjawab, perjalanan hidup saya seperti roller coaster. Ada yang mengatakan seperti badai, kemudian sudah itu hujan deras, dan sudah itu terang dan ada pelangi. Tapi apa maknanya bagi Mbak Dina? Maknanya, wow, ya sebuah perjalanan yang menarik ya kalau lihat ke belakang pengalaman-pengalaman yang saya alami, berinteraksi dengan berbanyak orang, berusaha untuk ini yang Pak Ustadz bilang, bahwa kita itu berjalan ya, bergerak di atas bumi itu, dan ya sangat-sangat menarik dan benar seperti kata Mbak Zi tadi, roller coaster ya benar, seperti kita di Dufan ya. Ada juga yang seperti masuk rumah hantu, pengalaman-pengalaman menakutkan. Boleh tahu, Mbak Dina dibesarkan dalam sebuah keluarga yang multikultural ya? Iya, memang mungkin Bisa kelihatan dari cerita, tampang saya juga tidak tipikal ya. Dan ya begitu juga pun kehidupan keluarga ya. Kalau saya waktu diinterview oleh salah satu profesor saya dari Amerika, dia bertanya, kamu orang Indonesia asli? Saya bilang, iya setahu saya asli Indonesia. Terus ya dari daerah mana gitu. Dan saya sulit menjawab pertanyaan itu karena dibilang Padang, Jawa, Gorontalo, Belanda, Arab, ada semua sih, Portugis juga ada gitu ya. Jadi memang darah campuran. Kalau dari ayah saya, dia orang Padang, yang ayahnya orang Padang, kawin sama Indo, Belanda, Batak. Terus dari ibu saya Jawa, Jogja, Gorontalo, yang ada Arab dan Portugisnya. Jadi memang kedua insan ini bertemu, jadilah saya yang lebih aneh. Jadi kemudian hasilnya ada kayak dia gabungan dari melting pot dari kultur ya, seperti itu. Dan tidak sesederhana yang dikatakan orang ya, bahwa pernikahan dari ibu dan bapak, tapi kultur ada di dalam setiap personality dari setiap orang tua yang kemudian membentuk nilai-nilainya, membentuk Mbak Dina. Ustadz, apakah kehidupan abdi Indonesia multikultural sudah menjadi tren yang biasa pada saat ini? Ya, hemat saya pada intinya Indonesia bersyukur. Kita menjadi satu bangsa yang dalam Al-Quran sebut dengan muhtalifun alwanu walisanu. Berbeda bahasanya, berbeda warna kulit, berbeda tradisi. Satu sisi kita bersyukur. Karena yang paling ideal mendekati gambaran masyarakat Madinah itu Indonesia. Dari sisi bineka, dari sisi keragaman, kultur. Gitu. Tapi kemudian kita sepakat untuk membangun sebuah negeri yang kita namakan Indonesia. Sebagaimana Rasulullah sepakat dengan penduduk Yahudi, dengan penduduk Arab yang musyrikun, dengan orang-orang muhajirin, dengan orang-orang Ansor, 4 kelompok dari sisi asal-usul kedaerahan, 3 dari sisi agama, membangun sebuah masyarakat yang multicultural. Jadi kalau begitu, keragaman itu adalah bagian daripada sunnah Nabi. Dan keragaman ini dia mensyaratkan suatu sikap-sikap atau nilai-nilai tertentu. Tentu saja, yang dimiliki karena dalam menyikapi keragaman itu, Rasulullah meletakkan satu platform bersama. Nah itu jadi ada yang tonggak-tonggak yang menjadi kesepakatan bersama. Ketika kemudian kita berbicara pada skup Islam, Mbak Dina dibesarkan dalam suatu keluarga yang multikultural. Kalau misalnya tadi dikatakan misalnya Indonesia mungkin mayoritasnya Muslim, tapi ada juga background dari Portugis dan lain-lain. Apakah Mbak Dina juga dibesarkan di dalam suatu keluarga yang multi agama, multi religion? Benar sekali Mbak Zi. Saya sendiri mualaf ya. Orang tua saya menyelenggarakan pernikahan mereka dengan secara adat di gereja Katolik. Dan saya dibesarkan dengan sebagai seorang Katolik gitu ya. Waktu kita pindah dari umur 2 tahun, saya pindah ke Amerika. Di sana belajar membaca menulis dalam bahasa Inggris. Dan di sana pun di Amerika, tempat yang saya tinggal itu memang multikultural juga ya. Ada yang latar belakangnya dari Eropa, ada yang keturunan Spanyol, ada yang Amerika asli ya, suku Indian ya. Itu jadi beragam sekali hidup saya. Tapi dasarnya memang
agama Katolik. Tapi saya perlu catat di sini ya, dari selama saya besar itu, karena di satu sisi nenek saya itu, kedua oma saya itu memang Katolik. Tapi keluarga yang di Opa. Indonesia masih ada yang Muslim. Ada beragam sekali. Ada juga yang Katolik, ada juga yang Hindu, ada yang masuk Buddha. Ya itu, nah ini yang perlu disinggung juga ya, bahwa perbedaan itu sangat indah ya. Nah ini ya, Ustadz, kebetulan kemudian produser dan kreatif kami memberi nama judul pada tema episode kita ini Keluarga Pelangi, gitu Keluarga ya. Pelangi. Iya. Kalau kita misalnya lihat, pemirsa, kita bersetuju bahwa pelangi adalah sangat indah. Ya. Setiap orang melihat pelangi kemudian terkagum-kagum melihat keindahannya. Tapi fakta yang mengatakan bahwa dibesarkan dalam kehidupan yang multi agama dan multikultural bisa menjadi pelangi bagi seorang Dina Khaidir gitu. Pak Ustadz, sebetulnya bagaimana secara umum Islam melihat keberagaman kalau ini? dipandang dari sisi perspektif tasawuf, perspektif kerohanian, mungkin memberikan peluang dalam orang yang dibesarkan dalam multi culture itu untuk saling berbagi. Di sini sekiranya keislaman itu kemudian benar-benar mencerminkan beragama dengan hati, beragama dengan tulus, lalu melahirkan kesantunan, melahirkan etika. Mungkin di tengah-tengah multikultural itu kesempatan saja untuk menunjukkan bahwa mana yang paling santun, mana yang paling baik secara empiris. Kan selama ini kita sering menyampaikan pesan itu normatif. Ini terbaik. Tapi begitu sampai kepada tataran empiris, jangan-jangan yang mengatakan terbaik itu belum mampu mewujudkannya pada tataran empiris. Ini dia. Fakta kehidupan selalu bicara berbeda. Dina Khaidir dibesarkan di Amerika Serikat, dididik sebagai seorang Katolik, dididik di sekolah Katolik, dibesarkan di keluarga Katolik. Bagaimana kemudian keberagaman keluarganya secara multi agama dan multikultural ini bisa membawa pelangi dalam kehidupan mereka. Kembali lagi, sesudah yang satu ini tetap bersama kami dalam Belajar Islam.